Materi yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini yaitu teori atom. Teori atom yang akan saya bahas di sini, teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, dan juga teori atom Niels Bohr. Teori atom Dalton. Dalton berpendapat kalau misalnya atom itu berbentuk seperti bola pejal yang sangat kecil sehingga tidak dapat dimusnahkan dan juga dibagi lagi. Dalton juga bilang kalau misalnya atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Karena atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur, jadi unsur yang sama akan memiliki atom yang sama. Begitu juga sebaliknya, unsur yang berbeda akan memiliki atom yang berbeda. Selain itu, atom-atom ini nantinya bisa bergabung dan juga membentuk senyawa dengan perbandingan yang tetap. Dalton juga bilang kalau misalnya atom dari suatu unsur itu nggak bisa berubah menjadi atom yang lain. Misalnya nih, atom dari unsur hidrogen nggak bakalan bisa berubah menjadi atom unsur nitrogen, oksigen, dan lain sebagainya. Yang kedua, teori atom Thomson. Thomson berpendapat atom itu berbentuk seperti bola yang bermuatan positif dengan elektron yang tersebar merata di dalamnya. Teori atom Thomson ini biasa kita sebut dengan roti kismis karena kita bisa sama-sama lihat nih ya, bentukannya itu sama seperti roti kismis. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Berbeda dengan Dalton dan juga Thomson, Rutherford berpendapat atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan juga elektron yang bermuatan negatif, yang elektronnya itu nanti bakalan mengitari inti atom. Rutherford juga bilang kalau misalnya inti atom itu dia bermuatan netral sehingga proton yang ada di dalam inti atom akan sama jumlahnya dengan elektron yang mengelilingi inti atom. Selain itu, Rutherford juga memperkirakan ada partikel lain di dalam inti atom biar massa dari inti atomnya ini seimbang. Partikel ini biasa kita sebut dengan neutron. Dan yang terakhir ada teori atom Niels Bohr. Niels Bohr menggambarkan atom sebagai inti yang kecil yang bermuatan positif dan juga dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Hal ini mirip dengan bagaimana planet-planet mengitari matahari. Dan di sini bisa kita lihat elektron itu nantinya akan mengitari inti atom sesuai dengan lintasannya. Lintasan yang pertama ini bisa kita sebut dengan kulit K. Lintasan yang kedua bisa kita sebut dengan kulit L, dan seterusnya. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai lambang atom. Lambang atom itu biasa kita tulis dengan X, A, Z, di mana A ini merupakan nomor massa. Dan Z sebagai nomor atom. Nomor atom di sini sama dengan proton. Dan nomor massa di sini sama dengan Z ditambah neutron. Atau Z ini kan proton ya. Nah, apabila nanti atomnya itu berbentuk netral, maka proton akan sama dengan elektron. Tapi kalau misalnya atomnya itu bermuatan, maka elektronnya akan berbeda. Contoh ya. Contohnya yang A+. Nomor massanya 23, nomor atomnya 11.
maka protonnya itu sama dengan 11. Elektronnya sama dengan 11 dikurang 1. Kenapa 1? 1 karena ini muatannya plus 1. Plus di sini artinya dia melepas satu elektron. Jadi elektronnya 10 dan neutronnya 23 dikurang 11. Berarti 12. Nah, pada lambang atom ini kita mengenal 3 istilah, yaitu istilah isotop, isobar, dan juga isoton. Isotop dapat dikatakan isotop apabila memiliki jumlah proton yang sama. Contohnya, nah, dapat kita lihat di sini Na2311, Mg2411. Dia sama-sama memiliki proton 11. Jadi dapat dikatakan sebagai isotop. Yang kedua, isobar. Dapat dikatakan isobar apabila memiliki nomor massa yang sama. Contohnya, Na2411 dan Mg2412. Nomor massanya sama-sama 24. Jadi bisa kita katakan atom ini merupakan isobar. Yang ketiga, isoton. Dapat dikatakan isoton apabila dua atom ini memiliki neutron yang sama. Contohnya, nah, kita tahu kalau misalnya neutron itu sama dengan A dikurang Z. Jadi nomor massa dikurang nomor atom. 23 dikurang 11 itu 12, 24 dikurang 12 itu 12 juga. Jadi karena neutronnya sama, maka dapat dikatakan sebagai isoton. Selanjutnya kita akan membahas mengenai elektron valensi. Tapi sebelum mempelajari elektron valensi, kita harus tahu dulu tentang konfigurasi elektron. Pada pekan lalu kita sudah mempelajari konfigurasi elektron kan ya anak-anak. Berarti sekarang kita langsung mulai aja. Yang paling tengah disebut inti atom. Yang kulit pertama itu bisa disebut sebagai kulit K, 2L, 3L, dan 4N. Masing-masing kulit ini mempunyai elektron maksimum. Kalau misalnya kulit K itu N-nya kan sama dengan 1, L itu N-nya sama dengan 2, M N-nya sama dengan 3, dan N-nya itu sama dengan 4. Nah, gimana sih cara menghitung elektron maksimum pada setiap kulit? Rumusnya itu 2N pangkat 2. Nah, kalau kulit K itu berarti 2 dikali 1 2, 2. Kulit L 2 dikali 2 pangkat 2
8. Kulit M itu 2 dikali 3,2 18, dan kulit N 2 dikali 4,2 32. Nah, contohnya gimana sih contoh konfigurasi elektron? Contohnya Na 11, berarti 281. Kenapa 281? Kenapa nggak 29? Karena setiap kulit itu kan tadi memiliki elektron maksimum kan. Nah, di kulit L ini, kulit kedua, itu kan maksimumnya 8 kan tadi yang ini. Nah, makanya nggak boleh ditulis 29, ini salah. Nah, kalau di atom Na dengan nomor atom 11, itu berarti elektron valensinya yang mana? Elektron valensinya ini 1. Jadi elektron valensi itu merupakan elektron pada kulit paling luar, pada kulit yang paling terakhir ini. Contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya ada ini 2883. Kenapa enggak 2811? Kenapa enggak 2811 saja? Karena dia ini kan maksimumnya kan 18. Kulit ketiga itu kan maksimumnya 18. Tapi kalau misalnya dia kurang dari 18 sisanya, kan 11 ini kurang dari 18 kan, berarti dia nggak bisa ditulis 11 langsung, harus 8 dulu, habis itu baru 3. Berapa elektron valensinya? F-nya 3. Nah, contoh yang lain lagi. Nah, kalau yang ini bisa nih ditulis 18. Kenapa? Karena sisanya itu 23 kan. 18 sama 5 kan 23 nih. Nah, karena dia lebih dari 18, makanya bisa ditulis 18. Elektron valensinya jadi 5. Sekian materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan.